terima kasih. Hari ini kita memasuki hari baru di minggu yang kedua menjelang minggu ketiga di akhir bulan November tahun 2023. Tanpa terasa kita akan mengakhiri tahun 2023. Tinggal beberapa minggu. Dari sudut pekerjaan, evaluasi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan badan OPD walaupun ada keterlambatan di sana sini dan saling dorong-mendorong untuk memasukkan laporan dan koordinasi, tapi selalu pada last minute, waktu-waktu terakhir seperti kita masih kuliah saja, akhirnya masuk juga, kecuali TPP yang selalu tepat waktu ya. Kalau ada terlambat bilang, nice ya. Itu yang pertama ya, jadi saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pemerintahan ini, kepada ASN dan teman-teman yang mungkin tidak hadir di sini karena ada di lapangan dan lain-lain. Ada yang menjalankan tugas. Yang kedua, tinggal beberapa minggu evaluasi pembangunan, pendidikan, pekerjaan umum, prosentase penyelesaian kegiatan, kualitas kegiatan atau pekerjaan harus dimonitor di lapangan. Dalam waktu terakhir ini kita akan lihat ke lapangan pekerjaan-pekerjaan fisik yang kadang-kadang atau dalam beberapa kali kejadian antara kondisi lapangan, kuantitas, kualitas masih harus kita pantau betul, karena sudah kita datang saja masih belum sesuai dengan harapan, dan kita tidak menginginkan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang dibiayai dari APBN, APBD, mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Ada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau kualitas pekerjaannya tidak sesuai, coret dari keberadaan dia di pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, siapapun orangnya dan siapapun penyedianya. Jadi kepada kita semua yang bertugas untuk mengevaluasi, melakukan penilaian, melakukan penilaian yang betul sampai di lapangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi transparan, karena ada beberapa laporan yang masuk ke pimpinan, bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD juga, mungkin teman-teman di dinas juga ya, terkait dengan kualitas pekerjaan. Yang berikut adalah bahwa kita sudah melakukan merger ya. Ada rumah-rumah yang ditinggalkan, saya sudah lihat ke sana ya. Dengan badan aset, kita perlu nilai kembali aset kita supaya jangan terbengkalai, nomor satu. Yang kedua, ada aset-aset kita yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan UMKM atau menjadi tempat untuk pelatihan, pembelajaran bagi saudara-saudara kita. Saya kasih contoh, 2-3 minggu yang lalu saya di sentra EVATA Kupang bersama dengan Kabid dan beberapa staf, kita lakukan diskusi dialog di sana ya. Banyak hal yang harusnya kita dapatkan tetapi kita tidak dapatkan, baik itu pekerjaan-pekerjaan, pelatihan-pelatihan non-fisik atau hal fisik yang lain yang harusnya kita dapatkan bagi anak-anak kita, korban kekerasan seksual, korban KDRT ya, anak-anak atau ibu-ibu atau keluarga yang tercerai-berai. Saya bertemu dengan anak-anak di sana yang 5 orang mengikuti latihan kursus menjahit dan mereka segera akan pulang. Mereka minta, Pak, kami pulang, kami diberi pekerjaan atau kami difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan karena kami bisa menjahit. Levelnya, saya tanya ya, levelnya kita lihat nanti. Kalau dia bisa hanya menjahit pakaian-pakaian sederhana untuk anak-anak SD atau SMP, dan hasil dari menjahitnya itu dengan anggaran yang ada dan dengan sistem yang ada, dia bisa masuk di dalam sistem dan bermanfaat untuk dia, dan itu bisa kita bantu mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan, kita lakukan. Yang lain, saya ketemu dengan beberapa puluh anak di sana, juga sama. Mereka berlatih di sana. Oleh karena itu, kepada pimpinan OPD, termasuk kami juga, kalau ke Kupang, kita akan mampir di sana untuk bertemu dengan mereka.
melihat mereka, ya. Jadi bertemu saja mereka sudah senang. Dan sepulang dari mereka, ini yang perlu sinergitas, ya, kolaborasi, saling memahami, jangan sampai putus di tengah jalan. Waktu saya pulang saya bawa kursi roda 5, ya, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, ya. Poinnya adalah kita membutuhkan balai latihan kerja atau tempat-tempat. Nah, saya lihat ke gudang gedung diaspora dan sosial yang di kilo dekat kebun Motebui, itu cukup baik untuk di sana, ya. Itu beli mesin-mesin atau menempatkan mereka di sana, mereka menjahit apa, kita siapkan apa, ya, mereka menenun apa, benang dan lain-lain. Nah, inilah yang kita perlukan bagi mereka di sana. Dan kemarin sesudah kami dari sana, direkturnya dari Kementerian Sosial datang ke sini dan kita bertemu dengan berbagai stakeholder yang ikut membantu kita bekerja sama untuk mengatasi kekerasan KDRT, ya, anak terlantar, narkoba dan seterusnya, ya. Jadi rehabilitasi sosial. Dan mereka ke sini, ya, mereka biayai semua kegiatan di sini sesudah tindak lanjut dari kita ke Kupang itu. Nah, oleh karena itu kita di Kabupaten Dedo ini salah satu yang tertinggi KDRT dan lain-lain. Perlu kerjasama dengan mungkin lurah, camat, tokoh agama di desa daerah, ada pastor Fikjen juga, ada pater di sana, ada ibu pendeta, ada ustadz dan lain-lain, ya, tokoh agama, suster yang pegiat perempuan di sana. Ya, saya minta kepedulian kita, termasuk di dalam ASN sendiri, ya. Jangan membebani pemerintahan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi tolong masing-masing kita yang berdiri di sini, ya, introspeksi. Ada hal-hal apa di kita, di dalam rumah tangga, apa di sekitar kita, di lingkungan kita. Tolong kita bantu, memberitahu saja, menginformasikan. Kemudian petugas-petugas kita atau LSM yang bergerak di bidang anak-anak dan perempuan dan lain-lain. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua, sekecil apapun hal-hal yang terjadi di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita memberitahu kepada keluarga dahulu, ya. Selesaikan secara adat, kekeluargaan, tidak bisa lagi minta bantuan kepada mungkin kelompok atau orang pihak ketiga untuk membenahi. Kalau tidak bisa, ya, kalau hukum kita serahkan kepada hukum. Tapi kalau bisa diselesaikan secara adat dan berulang, kita selesaikan. Yang belum mencapai target atau mencapai indikator-indikator yang ditetapkan, mohon dipelajari. Minggu lalu juga BPK dan BPKRI, ya, BNPB datang ke sini juga, ya, mengevaluasi 20 kegiatan di Kabupaten Dedo, ya. Jadi ada yang sudah selesai, ada yang masih dilaksanakan, 3 yang belum diselesaikan, ya. 3 itu pembangunan rumah potong ternak berskala ekspor, itu APBN semua, Impres 1 2021, ya, kita sudah laporkan semua di rumah jabatan dan mereka datang lakukan pemeriksaan secara fisik. Salah satu yang strategis adalah pembangunan pabrik pakan ternak di Silawan, ya, di Tastim, ya. Boleh lihat ke sana, nanti kalau sudah jadi kita lihat ke sana, ya. Ada kandang ayamnya di belakang, dinas peternakan saya lihat kita dorong juga kalau bisa bikin peternakan sehingga hasil dari pelet yang dihasilkan di situ, di depan situ ada SMK, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan itu sebagai pabrik pakan ternak. 3 hari yang lalu saya ke Gresik, saya lihat pabrik pupuk di sana, ya. Pabrik pupuk yang justru mensuplai kembali pupuk kepada Petrokimia Gresik untuk disuplai kembali ke pemerintah, ya. Saya lihat bahan baku NPK-nya di situ, ya, dicurah dari kapal, curah diturunkan di Gresik di perusahaannya, ya. Kita bertemu dengan ownernya dan itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Ya, kita bicara tentang bagaimana kelangkaan pupuk di sini, ya. Dan saya juga bicara bahwa sebelumnya kita pernah bertemu dengan investor dari Jepang untuk kegiatan-kegiatan pabrik pupuk di sini untuk skala kecil 25 miliar, 12,5 miliar, ya, dengan kepemilikan yang kita membangun, membuka pikiran saja, bertemu dengan orang-orang hebat, ya. Dan kami juga bicara juga dengan, karena dia memiliki pertanian, karena mereka dari hulu sampai hilir, pertanian terintegrasi.
konsepnya sulit, tetapi kita coba bicara dan diskusikan. Kalau itu menjadi keniscayaan bagi kita di sini, supaya kita bisa mengendalikan mulai dari hulu sampai hilir, termasuk pasarnya, kita akan lakukan itu. Saya lihat memang sulit karena keterbatasan, tapi sudah kita bicara dan kita membangun optimisme saja. Kita mengundang mereka untuk dapat lihat lahan kita di sini, ya, untuk kita bekerja sama, karena mereka punya modal, ya, punya modal besar, ya. Dan saya kasih tahu kita keterbatasannya nomor satu di modal, ya. Kalau modal itu mereka kasih dengan kita bisa membayar kembali sudah 1 tahun di pertanian terintegrasi di Kabupaten Belu. Saya kira ini baik, ya. Ini untuk kedepannya jangka panjang, ya. Jadi saya kira kita membuka pikiran kita, karena selama ini kita sangat sulit, ya. Pertanian kita naik ke 3-5 ton per hektar jagung, sawah juga sama, ya, 5-6 ton gabah yang masih sulit mengeluarkan kita dari sana, ya. Oleh karena itu kepada pertanian, ya, musim tanam sudah mau datang, traktor yang 18 atau 28 itu segera manage yang baik, distribusi yang baik, bagi yang baik, pengendalian, karena saya khawatir operator-operator tidur di sana dan di luar kendali kita. Jadi tolong cek dulu, ya, dia hari ini traktor ini berada di mana, sudah berapa minggu di desa ini, sudah balik berapa hektar, dengan anggaran berapa, supaya masyarakat mendapat informasi yang cukup, jangan sampai masuk ke bupati. Kemudian hari-hari ini juga kita membagi bibit pupuk, ya, dan lain-lain ke daerah-daerah. Mohon dicek baik-baik supaya segera sampai, walaupun kita hanya mampu membagi mungkin 30% dari lahan yang ada, tetapi kita bagi dan diinformasikan kepada desa dan lurah dan camat di daerah-daerah. Demikian pun dengan bantuan beasiswa, umumkan secara transparan kepada anak-anak itu. Seragam-seragam sekolah yang dibagi-bagi, diumumkan, diinformasikan, dibagi di mana, ya. Tidak usah tunggu bupati. Jadi silakan. Jadi masing-masing kita yang berada dari daerah asalnya, silakan boleh dicek. Yang dari Lamaknen silakan cek ada bantuan apa di sana, sampai atau tidak, dibagi kepada siapa. Jadi tolong dicek, ya. Jadi kuantitas, kualitas, dan sampai kepada sasaran. Saya kira demikian, dan kepada semuanya saja, menjelang pemilu, suasana makin panas, jaga jempol kita, jaga keamanan kita. Kalau foto sudah tangan di dada saja ini, ya, jangan sudah mau begini, ya, tidak usah lah Pak, ya. Jadi kita netral saja, ASN, ya, siapapun yang jadi presidennya, siapa yang jadi DPR-nya, siapa yang jadi gubernurnya, siapa yang jadi bupati wali kotanya, kita ikuti saja mekanismenya, ya. Tuhan sudah menulis di dalam sejarah hidup orang dia akan jadi apa, ya. Kepada ASN saya ingatkan, masa kerja kita, masa depan kita itu panjang, kita punya keluarga, punya anak-anak, jangan korbankan itu untuk kepentingan orang per orang, siapapun orangnya. Saya ulangi lagi, ya, jangan korbankan diri kita, karier kita, keluarga kita, untuk kepentingan orang-orang yang belum tentu kita susah dia datang bantu kita. Kerja saja nice, ya. Kerja di FD latoo komennya. Jadi silakan kerja baik-baik saja, ya, tidak usah mengeluarkan, memposting diksi-diksi yang tidak jelas, karena semua jejak digital suatu saat akan diketahui siapa yang buat. Semoga Tuhan memberkati semua. Terima kasih, selamat pagi.